俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu hal yang sedang panas pada cerita One Piece, yaitu tentang sosok Stacy. Di mana fakta terbaru yang telah diketahui adalah ternyata Stacy ini adalah sebuah kloningan dari mantan anggota bajak laut Rocks Miss Buckingham. Yang kami pikir, sepertinya sosok Stacy ini memiliki hubungan khusus dengan Dr. Vegapunk. Jadi, siapkan kopi hitam untuk diskusi kali ini. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Stacy dan Miss Bucking. Jika kita melihat dari perkenalan Stacy di chapter terakhir, Stacy diperkenalkan sebagai sebuah kloningan. Artinya, jika Stacy adalah kloningan, pastinya harus ada orang yang sesungguhnya. Dan orang itu sepertinya adalah Miss Bucking. Di mana Miss Bucking ini pertama kali diperkenalkan pada One Piece 802. Ia diperkenalkan sebagai Miss Bucking yang mengaku sebagai istri dari Shirohige. Dan anaknya yaitu Weevil, ia mengaku juga sebagai anak dari Shirohige. Dan ketika Nekomamushi bertemu dengan Marco di Pulau Sphinx, Marco melakukan pembicaraan tentang Miss Bucking ini, di mana Marco berkata bahwa ibu Weevil adalah mantan anggota bajak laut Rocks, yaitu sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu. Ia berada satu kapal dengan Shirohige. Jadi dengan fakta penulisan nama Stacy CP0 yang mengatakan kloningan anggota bajak laut Rocks Miss Buckingham, hal ini membuat semakin tinggi kemungkinan bahwa Miss Bucking yang berbadan kecil yang kita tahu itu adalah benar-benar mantan anggota bajak laut Rocks. Dan jika kita melihat kondisi fisik Stacy dan Miss Bucking ini, Miss Bucking memiliki tinggi badan 68 cm dan Stacy CP0 memiliki tinggi badan 179 cm. Di sini ada perbedaan yang cukup signifikan, dan bagi di dunia nyata, hal ini tidak memungkinkan. Ketika usia semakin tua, tinggi badan akan semakin rendah, bahkan sampai sekitar 100 cm. Namun jika kita lihat dari beberapa faktor lain, seperti golongan darah dari kedua karakter ini adalah sama, yaitu sama-sama bertipe S. Untuk karakter yang memiliki hubungan keluarga seperti Monkey D. Garp, Dragon, dan Luffy, mereka semua memiliki golongan darah dengan tipe F. Dan contoh lainnya adalah Yasop dan Usopp, mereka memiliki golongan darah dengan tipe S. Jadi jika dilihat dari golongan darah, Stacy ini memang sesuai jika ia adalah kloningan dari Miss Bucking. Dan mengenai perbedaan bentuk tubuh atau tinggi badan dari Miss Bucking dan Stacy ini, mungkin bisa dijelaskan jika kita menggunakan logika kekuatan Bonnie. Pada chapter 1064, ketika Luffy dijadikan oleh Bonnie menjadi usia 70 tahun, di sana tertuliskan Luffy dengan masa depan tertentu. Lalu pada chapter 1072, ketika Bonnie menggunakan teknik Distortion Future, di mana Bonnie merubah tubuhnya menjadi besar dan melakukan serangan. Di sini Bonnie yang biasanya mengubah usia menjadi muda atau tua, ternyata bisa juga untuk merubah ukuran tubuh. Dan yang digunakan adalah kata Distortion Future atau masa depan yang terdistorsi. Artinya hal ini seperti dunia paralel yang memiliki banyak kemungkinan masa depan yang akan datang. Yang hal itu akan tergantung dari apa yang akan kita pilih pada saat ini. Dan dari banyaknya opsi pilihan yang ada, maka muncullah banyaknya juga kemungkinan tentang masa depan yang akan terjadi. Dan contoh konkretnya adalah kejadian Luffy yang menjadi tua dan Bonnie yang menjadi berukuran besar. Jadi hal ini bisa menjadi dasar kenapa Miss Bucking yang asli dan Stacy memiliki bentuk tubuh yang berbeda, yaitu karena lingkungan dan hal-hal yang dilalui oleh mereka berdua tidak tentu sama atau sama sekali berbeda. Lalu bajak laut Rock sendiri bubar setelah kejadian God Valley pada 38 tahun yang lalu. Jadi setelah bajak laut Rocks bubar, para anggota Rocks mengambil jalannya masing-masing, termasuk Miss Bucking yang memutuskan untuk bergabung dengan MADS bersama dengan 4 ilmuwan lainnya, yaitu Vegapunk, Judge, Caesar, dan Queen.
Jadi mungkin terbentuknya MADS ini adalah di waktu sekitar 30-40 tahun yang lalu. Kemudian pada chapter 1066, ketika diceritakan tentang Vegapunk bertemu dengan Dragon, timing itu adalah 22 tahun yang lalu. Dan pada titik ini, Vegapunk telah menjadi ilmuwan pemerintah dunia. Jadi dengan fakta ini bisa ditarik kesimpulan bahwa aktivitas MADS itu setidaknya adalah dari sekitar 38 tahun yang lalu sampai 22 tahun yang lalu. Jadi bisa dikatakan Miss Bucking sejak berada pada bajak laut Rockspoon mungkin telah memiliki kemampuan mumpuni dalam sisi penelitian atau sebagai ilmuwan sampai ia bisa bergabung dengan MADS. Namun entah karena hal apa, tubuh muda Miss Bucking bisa menjadi seperti sekarang. Sangat disayangkan. Hubungan Stacy dan Dr. Vegapunk. Pertanyaan yang pertama muncul adalah kenapa sebuah klon Stacy ini berada di organisasi paling rahasia pemerintah dunia yaitu CP0. Ya, bagi Vegapunk, menempatkan teknologi ciptaannya seperti Pacifista dan Seraphim berada di sekitarnya atau menempatkan Sentomaru sebagai bodyguardnya adalah hal yang bijak. Namun dengan menempatkan sebuah klon Stacy pada organisasi paling rahasia yaitu CP0, hal ini sekaligus membuktikan bahwa kloningan Stacy ini adalah kloningan yang mandiri secara sempurna. Hal ini seperti yang dikatakan juga pada awal chapter 1072 dalam ingatan Vegapunk, bahwa sekalipun dunia tidak mengakuinya, tak bisa disangkal bahwa gadis itu telah hidup di dunia ini dan hidup sebagai manusia. Jadi Stacy ini berbeda dengan buatan Vegapunk lainnya, seperti Pacifista yang memiliki tubuh besi dan bisa mengeluarkan laser dan sebagainya. Namun Stacy ini lebih ke sebuah kloningan yang memiliki sisi kemanusiaan, yang memiliki keleluasaan dalam memutuskan sesuatu. Dan karena hal ini pula, Stacy bisa berkamuflase dengan sempurna sebagai manusia, yang hal ini tidak akan bisa dilakukan jika sosok itu adalah sebuah mesin. Lalu pada chapter 1071, ada suatu hal yang menunjukkan kemungkinan Stacy memiliki hubungan dengan Dr. Vegapunk, yaitu pada percakapan para Stella, di mana salah satu Stella berkata, "Jadi sekarang bagaimana? Kita masih punya satu rekan lagi di pulau ini." Lalu Stella lainnya menjawab, "Tunggu dulu, kalau orang itu memihak kita, maka dia akan kehilangan posisinya dan menjadi buronan pemerintah dunia." Dan Vegapunk asli yang mendengar hal itu pun memberikan respon, "Itu benar sekali. Jadi aku akan memintanya untuk menyelamatkanku." Dan saat Vegapunk menelpon menggunakan Denden Mushi itu, dari Denden Mushi lawan bicara Vegapunk, seseorang menjawab, "Baiklah, aku juga sudah menunggu perintahmu." Jadi ada kemungkinan di sini bahwa yang menjawab telepon itu dan menunggu perintah dari Vegapunk adalah sosok kloningan Stacy. Yang mana jika Stacy menolong Vegapunk dan menahan CP0, artinya Stacy tidak akan bisa melanjutkan misinya dalam penyelinapan ke pihak pemerintah dunia. Dan hal ini pun relevan dengan kejadian ketika Lucci, Kaku, dan Stacy akan pergi ke Pulau Egghead untuk mengeksekusi Vegapunk. Saat itu, meski para CP0 belum datang, Vegapunk seperti telah mengetahui akan ada yang datang dan langsung menelpon Dragon untuk berkata bahwa sepertinya sebentar lagi ia akan mati. Namun takdir berkata lain, karena Luffy dan kawan-kawan ternyata ada di pulau itu juga. Jadi dengan fakta-fakta yang kami jabarkan tadi memunculkan kemungkinan bahwa sepertinya Stacy adalah salah satu bidak dari Vegapunk yang saat ini telah bersiap untuk meninggalkan perannya untuk menyelamatkan tuannya. Hoho, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jadi bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Kami Diskus OP dan terima kasih banyak.